Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Saat ini kita akan membahas seputar BTTH Season 5. Saksikan terus ya guys ya.如果你们降服于本地，可以保全你的血脉。我以剑圣斗文服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚，退缩，中州的浩劫，就此结束吧。Dalam perjalanan menuju pusat pulau, Xiaoyan melihat langit Pulau Naga lebih ramai dari biasanya. Banyak sosok kuat patroli di udara, semua demi satu hal, memastikan tidak ada gangguan terhadap proses ini. Perjalanan berakhir di sebuah gunung berapi aktif. Di sanalah mereka akan menyempurnakan kristal energi dalam tubuh Xian. Tapi tak disangka, sosok familiar muncul. Seorang pria berjubah hitam dengan pedang logam di punggungnya, Ti Jianzunze. Ia ternyata berhasil selamat dari pertempuran dengan aula jiwa berkat bantuan diam-diam Penatua Zuli. Puncak gunung berapi itu ternyata digunakan untuk meletakkan sebuah kuali besar berwarna hijau zamrud. Di dalamnya, tubuh mungil Xian terbaring beku dalam kristal energi naga Phoenix. Zuli menjelaskan, tempat ini kaya akan energi afinitas api. Nyala api akan menjadi lebih kuat di sini. Tapi kamu harus berhati-hati, Xiaoyan. Api surgawi bisa membakar Xian jika kehilangan kendali. Tanpa ragu, Xiaoyan menerima tantangan itu. Ia bahkan diberi 5 tetes darah esensi naga kuno, harta luar biasa yang bisa memulihkan Douki dalam sekejap dan memperkuat tubuh seperti magical beast. Xiaoyan naik dan duduk melayang di samping kuali. Ia menarik napas dalam-dalam lalu membuka mulutnya. Bang! 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 Seketika pilar api ungu coklat memancar berisi warna putih pekat, api surgawi yang sangat kuat. Api itu masuk ke dalam kuali, berubah menjadi naga api raksasa yang meraung ke langit, lalu melingkar membungkus tubuh Xian dengan suhu ekstrim. Seluruh pulau naga mulai merespon. Sinar-sinar cahaya muncul dari segala penjuru. Sosok-sosok ahli naga void kuno berdatangan dan menjaga dari segala arah, menciptakan perimeter pengawasan tanpa celah. Naga api itu terus memuntahkan nyala api super panas ke tubuh Xian. Namun kristal energi itu tidak goyah. Lapisan kristal bahkan mulai memantulkan cahaya samar yang mengandung gelombang energi yang sangat kuat, cukup membuat hati siapapun bergedik. Namun Xiaoyan tetap tenang. Ia tahu ini bukan pekerjaan 1-2 menit. Ini adalah proses panjang yang akan menguras energi dan kekuatan spiritualnya. Tapi dia percaya satu hal, tidak ada yang tidak bisa dibakar oleh api surgawi. Langit cerah terasa menyengat. Udara panas menggantung di atas gunung, membuat segalanya seolah kehilangan warna. Namun tak satu pun dari anggota suku naga void kuno peduli akan hal itu. Semua perhatian mereka tertuju pada kuali raksasa di atas gunung berapi, tempat di mana Xiaoyan kini duduk tak bergerak mengendalikan suhu dan api. Dari langit, Penatua Zuli dan Penatua Qiuyo menyaksikan dengan cemas. Mereka tahu nasib Xian adalah nasib suku naga void kuno itu sendiri. Zuli menaruh harapan besar pada Xiaoyan. Meskipun usianya muda, pria itu telah membuktikan bahwa dia bukan sembarangan kultivator. Ia punya ketekunan, kesabaran, dan keyakinan.
Tak jauh dari sana, naga api yang dibentuk dari api surgawi milik Xiaoyan mulai berubah menjadi warna ungu tua misterius. Suhunya naik secara drastis. Ketika lidah-lidah api ungu tua itu menghantam tubuh Xian, terdengar suara mendesis dan perlahan setetes cairan ungu keemasan muncul dari kristal naga ponik yang membekukannya. Itu adalah tanda awal keberhasilan. Waktu berlalu 10 hari, Xiaoyan tak bergerak dari tempatnya, tak makan, tak tidur, dokinya habis 2 kali lipat. Namun ia menolak menggunakan darah esensi naga kuno dan memilih menyerap energi perlahan lewat mantra api dan pil pemulihan. Semua anggota suku naga yang menyaksikan perlahan mulai menaruh rasa hormat pada sosok kurus itu, sosok yang hanya mengandalkan tekad. Hari ke-15 tubuh Xiaoyan tak bisa lagi menahan, barulah ia menggunakan 1 tetes darah esensi yang diberikan oleh Zuli. Seketika energi kemasan meledak di tubuhnya, pembuluh darahnya membengkak, tulang dan ototnya terasa mengeras dan memperkuat. Namun ia tidak berhenti. Ia tahu kristal di luar tubuh Xian mungkin telah meleleh, tapi masih ada lapisan keras di dalam dan dia belum selesai. Hari demi hari berlalu, 1 bulan penuh Xiaoyan tidak beranjak dari tempatnya. Di sekelilingnya para tetua dan anggota suku naga Void kuno mengawasi, kini bukan dengan khawatir tapi dengan kekaguman. Kristal naga ponik itu akhirnya mulai menghilang sepenuhnya. Perubahan mulai terlihat. Pulau Naga Timur pun mulai dipenuhi semangat baru. Mereka tahu garis keturunan raja mereka akan segera kembali bangkit. Sementara itu Xiaoyan duduk diam. Tubuhnya mulai tampak kelelahan, tapi matanya meski merah dan penuh garis darah masih menyala, masih berjuang. Ketika semua tampak berjalan baik, petaka mulai mendekat. Tiba-tiba suara menggelegar mengguncang udara kosong. Xiao, kalian sangat berani-beraninya menerobos Pulau Naga Timur. Ekspresi Zuli berubah suram. Ia menatap ke langit, ke arah ruang kosong yang mulai bergetar. Pulau lain pun telah tiba. Konflik yang selama ini ditahan akhirnya muncul di saat yang paling genting. Tiba-tiba langit retak. Banyak sinar cahaya muncul dari kehampaan dan turun ke Pulau Naga Kuno, mengungkap pasukan besar dari 2 arah, Pulau Naga Barat dan Selatan. Sosok-sosok kekar berzirah naga dan bertelanjang dada mendarat bagaikan meteor emas. Auranya mengguncang pegunungan. Suara pekik menggelegar. Itu pasukan dari Pulau Naga Barat dan Selatan. Penatua Qiuyou berdiri angkuh menghadapi pemimpin Pulau Barat, Xiao, yang dengan pongah memaksa mereka menyerahkan Xian, sang pemilik garis keturunan bangsawan. Xiao memuntahkan ancaman. Pulau Naga Timur tak pantas dipimpin. Kembalikan sang bangsawan. Qiuyou membalas dengan dingin. Tak seorang pun berhak menentukan nasib suku Naga Void kuno selain garis keturunan sejati. Ketegangan tak terbendung. Atmosfer mencekam. Penatua Zuli segera memerintahkan, lindungi Xiaoyan, apapun yang terjadi, jangan biarkan dia terganggu. Cahaya zirah naga memancar. Xiao melambaikan tangan, memimpin tentara naga emas untuk menyerbu. Tak ketinggalan pasukan naga barbar dari selatan ikut mengepung. Zuli berteriak lantang, semua bertahan, hentikan mereka. Pulau Naga Timur segera dipenuhi suara ledakan, raungan naga dan dentuman tinju naga terhadap zirah. Aura kuat meledak di langit menciptakan medan pertempuran luas. Penatua Zuli berhadapan langsung dengan Manyan, sang komandan naga barbar. Keduanya berubah menunjukkan bentuk separuh naga dengan cakar dan sisik.
Pertarungan antara dua dozun tingkat tinggi pun pecah mengguncang dimensi. Suara dentuman terdengar, bam, bam, bam. Langit seperti retak dan Pulau Naga Timur terperosok dalam pertempuran tiada henti. Sementara itu di bagian terdalam Pulau Xiaoyan masih memurnikan kristal di tubuh Xian, tak tergoyahkan. Di luar, He King memimpin pertahanan terakhir. Gelombang musuh baru datang, 10 aura mematikan menyerbu. He King memekik, "Jangan biarkan mereka mendekat. Xiaoyan tidak boleh diganggu." Benturan baru pun pecah di angkasa. Serangan demi serangan diblokir dengan darah dan kekuatan. Di dalam kuali tubuh Xian mulai melunak. Kristal mulai meleleh. Namun ancaman dari Pulau Naga Utara belum tampak. He King mengepalkan tinju menatap Xiaoyan yang tampak tak bergerak sedikit pun. Dia bergumam lirih, "Xiaoyan, tolong lebih cepatlah." Langit memekik karena energi pertarungan yang mengamuk. Xiaoyan duduk diam di tepi kuali besar, jari-jarinya membentuk segel dengan kaku, sementara pikirannya sudah kabur oleh kelelahan. He King dari kejauhan mengawasi dengan cemas. "Jika kita selamat dari semua ini, aku akan bersumpah menjadi saudaramu," gumam He King dalam hati, kagum akan keteguhan Xiaoyan. Namun tak ada waktu untuk merenung. Suara ledakan tiba-tiba mengguncang udara. Seseorang datang dengan niat buruk. Komandan keempat pasukan armor naga Xiao Sa muncul dengan gelombang kekuatan yang menakutkan. Ia membawa pasukan yang siap merobek Pulau Naga Timur demi satu hal, yaitu merebut Xian. He King langsung memberi perintah dan para ahli Pulau Naga Timur menyambut mereka dalam pertempuran di langit. Tinju bertemu tinju, cakar naga penyangat udara, langit jadi medan perang. Sementara pertempuran berlangsung, sesosok musuh yang lebih besar datang dari langit. King Yan dari Pulau Naga Utara, seorang banseng yang menggetarkan alam. "Sepertinya aku tidak terlambat, tapi aku tidak ingin melewatkan puncaknya." Dia bergerak cepat menuju gunung berapi. Zuli ingin mencegahnya, tapi Manyan memblokir jalannya. Tak bisa dielak, duel antara dua bansen pun pecah kembali di langit. Qin Yan melesat turun langsung ke titik pusat di mana Xiaoyan duduk. Tak satu pun yang bisa menghalanginya. Namun satu sosok berdiri di jalannya, Ti Zhenzunze. Dia bukan banseng, juga bukan orang penting, tapi ia berdiri dengan gagah, mengangkat pedangnya dan memotong badai Douqi Qian. Hanya satu tebasan dan seluruh energinya habis. Kruk. Ia jatuh terluka parah. Namun ia telah membeli waktu beberapa detik yang sangat berarti. Qin Yan yang merasa di atas angin melangkah maju menuju Xiaoyan dan hendak menghantam telapak tangannya ke kepala sang pemuda itu. Tapi, "Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, kamu akan membayar dengan hidupmu." Suara dingin yang menembus langit dan mengguncang jiwa tiba-tiba terdengar. Mata gadis yang tertidur di dalam kuali besar akhirnya terbuka. Ya, Xian telah bangkit. Tangannya berhenti, wajahnya pucat. Pilar ungu kemasan pun menyambar dari kuali, menghantam tubuh King Yan dengan kekuatan luar biasa. Ia terlempar jauh, batuk darah dan tak kuasa melawan tekanan jiwa yang tak bisa disangkal. Dari balik nyala api yang perlahan padam, muncullah sosok wanita muda dengan rambut ungu kemasan, jubah bercorak naga dan ponik. Dialah Xian yang telah lahir kembali, bukan lagi sebagai gadis kecil, melainkan sebagai kaisar naga sejati. Aura agung memancar dari tubuhnya, bahkan darah di dalam tubuh para naga mulai mendidih, membuat mereka ingin berlutut tanpa bisa menahan dorongan dari dalam jiwa mereka.
Salam untuk yang mulia Kaisar Naga. Satu persatu ahli dari Pulau Naga Timur pun sujud di langit. Para tetua dari pulau lain King Yan, Xielsa, Manyan merasa tekanan luar biasa menekan jiwa mereka. Garis keturunan bangsawan sejati begitu kuat, begitu murni sehingga bahkan para Raja Naga pun tak bisa menandinginya. Mereka mencoba mengelak, memberi alasan, tapi jelas mereka takut. Kami akan datang bertemu di waktu yang tepat. Lalu seperti pengecut yang tahu dirinya kalah, mereka berbalik dan mulai mundur. Xian tidak mengejar, ia hanya mengepakkan sayap ungu kemasannya dan muncul di depan Xiaoyan. Tangannya menyentuh dahi pemuda itu dengan lembut, mengalirkan cahaya penyembuh yang hangat dan agung. Istirahatlah, ini sulit bagimu. Sang penyelamat telah terluka demi menyelamatkannya, dan sekarang giliran Xian menjaga orang yang begitu dia percayai. Xian terbang ke langit, sayapnya mengepak sekali dan cahaya ungu kemasan menyebar ke seluruh penjuru pulau. Pertempuran yang mengamuk langsung terhenti. Semua orang, bahkan musuh, merasa darah mereka melambat dan tubuh mereka gemetar. Tekanan garis keturunan seperti ini, bahkan 3 Raja Naga besar tidak bisa menandingi. Di bawah sinar itu, transformasi para ahli mulai menghilang. Cakar naga berubah jadi tangan biasa, aura tempur menghilang, semuanya hanya bisa menatap dan bersujud. Zuli berlutut dengan mata berkaca-kaca. Setelah sekian lama, Kaisar Naga yang sejati telah kembali. Suku naga kuno tidak berlutut pada langit ataupun bumi, tapi mereka berlutut pada satu sosok, yaitu Kaisar Naga. Manyan, Xiao, dan para ahli lainnya hanya bisa mundur. Mereka tahu sejak munculnya Xian, mereka tidak lagi punya kekuatan untuk memaksakan kehendak. Katakan pada 3 Raja Naga besar, suku naga Void kuno hanya memiliki satu Kaisar Naga, tidak ada Raja Naga lain. Ketika saatnya tiba, aku sendiri yang akan datang mengambil kembali garis keturunan bangsawan dalam diri mereka. Sebuah peringatan, atau lebih tepatnya ancaman penuh martabat. Dunia akan segera menyaksikan pertempuran terbesar antara seorang kaisar dan 3 penguasa palsu. Hari ini sejarah ditulis kembali. Xian, sang gadis mungil yang dulu suka bertingkah manja, telah bangkit sebagai naga yang ditakdirkan untuk menyatukan sukunya, dan orang-orang yang mencoba menghalanginya kini hanya bisa menggigil dalam bayang-bayang. Saksikan terus episode-episode menarik berikutnya hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan anime. Subscribe, like, dan notifikasinya. Terima kasih.